Ustaz, kita ke informasi selanjutnya. Polisi berhasil membongkar sindikat pembuat buku nikah palsu di Cilincing, Jakarta Utara. Polisi menangkap 7 orang tersangka dalam sindikat itu. Sebanyak 80 buku nikah palsu berhasil disita petugas dari Polres Metro Jakarta Utara, termasuk 2.800 lembar sampul buku nikah, stiker hologram berlogo Garuda, serta seperangkat komputer dan mesin pencetak. Seluruh barang bukti ini diperoleh dari sebuah komplotan pemalsu buku nikah. Polisi menangkap 7 orang tersangka dalam komplotan ini. Kasus ini terungkap setelah polisi mencurigai adanya jual beli buku nikah di Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dari tempat itu polisi menangkap 3 orang. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap 4 tersangka lain di Subang, Jawa Barat. Pembuatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015, jadi sudah lebih dari 5 tahun atau 6 tahun sudah dilakukan hal ini. Diperkirakan sudah mencetak atau menjual sekitar 500 buku nikah. Sepintas buku nikah palsu ini mirip dengan yang asli, namun bila diteliti ada sejumlah perbedaan. Yang ada tanda hologram ini dicetak hologram ini juga punya izin khusus. Jadi perusahaan yang mencetak program ini tidak semua cetakan mempunyai ini, dan dia tidak mudah terlepas, Pak. Sepasang buku nikah palsu ini dihargai 3 juta rupiah. Pemesannya menggunakan dokumen negara palsu ini untuk berbagai keperluan, diantaranya membuat akte kelahiran, pengajuan kredit, BPJS, bahkan ada yang digunakan untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Astagfirullah, ya mudah-mudahan para penegak hukum kita bisa terus membongkar praktik jual beli ilegal seperti ini supaya orang-orang tidak lagi menghalalkan cara demi mencapai tujuan tertentu. Nah, ada yang mau saya tanyakan nih ke Ustaz, yakni bagaimana sih menurut pandangan Ustaz soal pemalsuan buku nikah? Padahal nikah itu dalam agama Islam adalah ibadah, dan bagaimana dosanya Ustaz bagi si pembuat buku nikah palsu ini? Ya Mbak Sheila, kita katakan yakin kalau orang memalsu itu ada tujuan yang tersembunyi. Ya. Dan tujuannya tujuan yang tidak baik. Kalau ia betul-betul ingin menjalankan sunnah Nabi, ingin menjalankan ibadah yaitu nikah, tentu segalanya dijalankan dengan lebih baik, dijalankan dengan penuh kejujuran. Pemalsuan buku nikah ini menjadi indikasi bahwa ada pihak-pihak yang ingin menjadikan itu ya cara untuk merusak pernikahan. Padahal pernikahan kita katakan adalah dalam rangka membangun sebuah keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau diawali dengan cara-cara yang tidak baik, diawali dengan cara-cara yang tercela, khawatir nanti ya nawaitu tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah mungkin akan kandas di tengah jalan. Sedangkan para pelakunya yang memalsu tentu diingatkan dengan ayat Allah, wailul lil mutaffifin. Segala pemalsuan, penipuan, hal-hal yang tercela, menghalalkan segala cara adalah dosa. Dan dosa dikaitkan dengan perbuatannya. Kalau ini bisa melehalkan orang yang tidak layak menikah akan membahayakan. Remaja kita bisa terbawa kepada arus yang negatif dan sebagainya. Demikian juga bisa membahayakan kedudukan orang tua. Karena dengan hal inilah orang nanti akan menikah seenaknya tanpa mempertimbangkan rukun dan syaratnya, mempertimbangkan ya kelayakan antara kedua pasangan, bagaimana dua keluarga nanti yang akan disatukan. Karenanya tentu kita sangat berharap tadi ya Mbak Sheila, pihak yang berwajib, pihak yang berwenang segera ya menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan, pemalsuan, apalagi untuk sebuah amal ibadah yang mulia di sisi Allah. Ya, semoga tidak banyak dan pihak kepolisian bisa menangkap orang-orang yang memalsukan buku nikah seperti itu ya Ustaz ya.